Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan mengenai tugas pendidikan agama Islam yang berjudul Perspektif Islam terhadap isu-isu kontemporer. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Andrian Andi Prakasa, yang kedua ada Rizky Adian Samudra, yang ketiga ada Oki Bagus Rahmat Prakoso, yang keempat ada M. Hilmi Fajrul Alam, yang kelima ada Farid Ghazali, yang keenam ada A. Ma'mun Alji, yang ketujuh ada M. Faisal Abijena. Untuk materinya, yang pertama nanti akan ada pengertian hijrah, jihad, dan radikalisme. Yang kedua, implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Yang ketiga, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme agama. Dan yang keempat, ada strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Untuk materi yang pertama, pengertian hijrah dan jihad dan radikalisme, yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Hilmi. Silakan, Mas. Baik, yang pertama yaitu pengertian hijrah, jihad, dan radikalisme. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab, yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah hijrah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Oki Bagus. Kata jihad berasal dari kata al-jah dengan dilafatkan huruf jimnya yang bermakna kelelahan dan kesusahan, atau dari al-ju yang didomahkan huruf jimnya yang bermakna kemampuan. Kalimat bermakna mengeluarkan kemampuannya. Sehingga orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang mencapai kelelahan karena Allah dan meninggikan kalimatnya, yang menjadikannya sebagai cara dan jalan menuju surga. Di balik jihad memerangi jiwa dan jihad dengan pedang, ada jihad hati, yaitu jihad melawan syaitan dan mencegah jiwa dari hawa nafsu dan syahwat yang diharamkan. Juga ada jihad dengan tangan dan lisan, berupa amar ma'ruf, nahi mungkar. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan rekan saya, yaitu Mas Andrian. Radikalisme adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung gerakan radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara radikal. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh. Materi yang kedua mengenai implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks, yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Farid. Hijrah dan jihad adalah dua kata yang selalu bergandengan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dilihat secara arti personal, katanya adalah berpindah dan bersungguh-sungguh. Pada saat Nabi Muhammad SAW menghadapi kesulitan, tantangan oleh orang kafir Quraisy Mekah, Allah memerintahkan untuk hijrah ke Yastrib, Madinah, dengan mengerahkan seluruh kemampuan, yaitu kemampuan mendapatkan yang dicintai Allah dan menolak yang dibenci Allah. Menjunjung agama dan menyebarkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk menjaga akidah kaum muslimin agar tidak terpengaruh kembali akan ajaran sebelumnya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Ma'mun. Literatur Sufi modern. Literatur Sufi modern menyatakan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai tahapan penting dalam perjalanan spiritual untuk kembali kepada Allah.
Hijrah ini merupakan bentuk aplikatif untuk pembersihan diri demi terwujudnya cinta kepada Allah dengan melalui kesulitan-kesulitan fisik. Sehingga secara tidak langsung, hijrah sangat membutuhkan sebuah perjuangan atau jihad. Hal ini sangat sesuai dengan penyebutan kata hijrah selalu diikuti dengan kata jihad yang seperti terdapat pada 3 ayat di atas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Faisal. Dalam menentukan nilai dan prinsip hijrah dan jihad, menyajikan dari apa yang telah dinarasikan oleh Imam Al-Qurtubi sendiri. Dalam tafsirnya dengan mengkonfrontasikan metode Fazlur Rahman ini nampak terpengaruh oleh Syekh Waliullah Al-Dahlawi dalam karyanya Fawwas Al-Kabir fi Usul Al-Tafsir. Dalam karya ini, Syekh Waliullah menyebutkan bahwa dalam penafsiran Al-Quran terdapat sebab nuzul khusus dan sebab nuzul umum. Amin Abdullah juga tidak kalah dengan membuat istilah asbab an-nuzul jadid dengan asbab an-nuzul qadim. Term-term tersebut pada dasarnya sama dalam menyebutkan urgensi suatu konteks sosial budaya yang dulu banyak dilupakan. Untuk nilai hijrah dan jihad pada masa kekinian akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada menjauhi orang-orang musyrik pada hadis Al-Muzaimil ayat ke-10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Hijrah pada ayat tersebut dapat kita maknai bahwa sikap menjauhi orang-orang musyrik karena sikap mereka yang menyakitkan dan memperolok bahkan mengintimidasi para sahabat dan para nabi. Maka diperintahkanlah untuk hijrah dengan meninggalkan mereka dengan cara yang baik pula. Yang kedua, menjauhi perbuatan dosa pada hadis Al-Mudassir ayat ke-5. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Hijrah yang dimaksud adalah sikap menjauhi dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa seperti syirik, menyembah berhala, perbuatan maksiat, baik itu perbuatan dari dosa kecil maupun dosa yang besar. Maka lafaz hijrah dapat kita maknai sebagai meninggalkan dosa. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Hilmi. Baik, untuk yang ketiga yaitu menjauhi Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak diajukan. Menurut Al-Tabiri bahwa yang dimaksud dengan hijrah pada ayat di atas adalah tidak adanya kemauan untuk mendengarkan Al-Quran sebagai suatu yang hak dan bahkan mereka memperolok-olok. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah hijrah negatif yang tidak semestinya dilakukan oleh umat Islam. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Oki Bagus, mengenai latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme agama. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi-aksi teror yang sering terjadi adalah yang disebut terorisme. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Andrian. Baik,
Kajian-kajian mengenai terorisme dilakukan seiring dengan munculnya kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan terjadinya pengepungan WTC atau World Trade Center pada tahun 2001. Sunstein mengatakan jika pemerintah fokus pada pencegahan, maka para peneliti mengaku prihatin pada efek psikologis yang terjadi di masyarakat. Namun, penelitian mengenai istri teroris belum banyak dilakukan, dikatakan oleh Kufaida dalam Sarwono dan Putra 2017. Di Indonesia sendiri, terorisme mulai pertama dibicarakan sejak adanya bom Bali 1 dan bom Bali 2, bom JW Marriott, dan bom Ritz-Carlton dalam Salin 2014. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Farid. Terorisme adalah bidang yang didominasi oleh laki-laki dan jarang mengambil wanita sebagai peran utama karena dianggap wanita hanya melakukan hal-hal yang lembut. Selama ini, terorisme di Indonesia juga selalu dilekatkan dan dibebankan kepada orang yang beragama Islam. Korban tindakan terorisme tidak hanya dialami pihak-pihak yang secara langsung menjadi korban, namun juga pihak dari terduga terorisme seperti istri, anak, dan anggota keluarga lain. Implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Makmun. Selanjutnya yaitu strategi penanggulangan radikalisme umat beragama. Dengan mengetahui sebab akibat atau latar belakang terjadinya tindakan radikalisme di kalangan kaum muslim Indonesia, maka dapat ditemukan di sini upaya antisipasi atau tindakan preventif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Faisal. Antisipasi atau tindakan preventif yang harus segera dilakukan antara lain, yang pertama, penataan dan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, supremasi hukum harus ditegakkan, sebab jika tidak, maka seakan-akan hukum hanya merupakan bagian dari rakyat semata, sedangkan para penguasa laksana seorang dewa yang maksum dan memiliki kekebalan hukum. Yang ketiga, menstabilkan situasi politik karena ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek perkembangan pertumbuhan ekonomi dan juga hukum. Yang terakhir, harus diakui bahwa hal yang sangat mendasar dari munculnya gerakan radikalisme adalah berasal dari aspek moral dan lemahnya iman. Jadi, yang perlu dilakukan adalah menanamkan nilai agama sedini mungkin sehingga segala tingkah laku manusia dibaluti oleh nilai-nilai agama. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri mengenai kesimpulan. Dari semua perkara di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam yang sesungguhnya bukanlah sekedar menyembah Tuhan saja. Namun, Tuhan bukanlah berhala yang hanya untuk disembah semata. Akan tetapi, Tuhan adalah zat yang nyata yang menciptakan segala seisi jagat raya dan yang mengatur segala yang ada di dunia maupun di akhirat. Dan Islam bukanlah agama yang primitif. Akan tetapi, Islam merupakan agama yang maju dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dan sering terjadi pada zaman sekarang. Akan tetapi, masih dalam konteks fikih yang tauhid dan tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Mas Hilmi. Baik, untuk saran dari kami adalah diharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu mahasiswa dalam memaknai arti hijrah, jihad, dan radikalisme. Saran dari kami sebagai mahasiswa, berjihadlah kita di jalan yang sesuai, yaitu dengan menuntut ilmu untuk membangun negara yang lebih baik.
Dan jika kami ada kesalahan atau kekurangan dalam menyusun makalah ini, kami harap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan kami ke depannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.